Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Izul Kiram Surdi, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana materinya adalah membaca kritis untuk menulis. Sebelum itu, mari kita ketahui apa arti dari membaca kritis ini. Pengertian. Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Albert tahun 1961. Membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Kebanyakan mahasiswa telah mengalami praktek dalam membaca intensif, walaupun mungkin mereka tidak sadar dan mengetahuinya pada saat itu. Mortimer Adler dalam bukunya How to Read a Book. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan membaca kritis. Ada 5 tujuan. Yang pertama adalah memahami maksud penulis. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membaca kritis adalah menentukan serta memahami maksud dan tujuan penulis. Kebanyakan tulisan memenuhi satu atau lebih dari keempat tujuan umum wacana atau diskurs, yaitu memberitahu, meyakinkan, mengajak, mendesak, meyakinkan, atau menghibur. Yang kedua adalah memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Kemampuan membaca dan berpikir kritis juga menuntut agar kita sadar akan sikap-sikap serta prasangka-prasangka kita sendiri, dan unsur-unsur lain dalam latar belakang pribadi kita yang mungkin mempengaruhi kegiatan membaca dan berpikir kita. Hampir setiap topik yang kontroversial, setiap masalah yang sedang diperdebatkan akan menantang atau meragukan kemampuan kita menjadi objektif. Yang selanjutnya adalah memahami organisasi dasar penulisan. Para pembaca yang teliti mengamati indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk mengenai pilihan itu dan bagaimana caranya disajikan. Biasanya penyajian seorang penulis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Keempat adalah menilai penyajian pengarang. Selaku pembaca yang kritis, maka kita harus mampu menilai, mengevaluasi penyajian bahan sang penulis. Sebagai tambahan terhadap memperhatikan maksudnya dan caranya dia menyusun bahan tersebut, maka kita harus dapat menentukan apakah dia telah mencakup pokok masalahnya secara memuaskan atau tidak. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu dilihat dari berbagai sisi, di antaranya pertama dari segi informasi, kedua dari segi logika, ketiga dari segi bahasa, keempat dari segi kualifikasi, dan yang terakhir adalah dari segi sumber-sumber informatika yang dipergunakan oleh sang pengarang. Yang terakhir adalah meningkatkan minat baca. Sebagai pelajar dan mahasiswa yang ingin menjadi anggota masyarakat yang dihormati serta yang bertanggung jawab, maka Anda semua harus mencurahkan perhatian serta usaha Anda pada peningkatan minat baca Anda. Suatu sikap ingin tahu yang intelektual, yang bijaksana, ditambah dengan usaha yang konstan untuk menggali bidang-bidang pengetahuan baru, akan menolong Anda untuk meningkatkan serta memperluas minat baca Anda. Lanjut. Manfaat. Manfaat dari membaca kritis ini adalah yang pertama, untuk menggali lebih dalam di bawah permukaan. Upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dia katakan. Tetapi juga mengapa hal itu dikatakan. Maka dia sudah mengarah yang paham. Yang kedua adalah membaca kritis merupakan modal utama bagi para siswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri pembaca. Ciri-ciri pembaca yang dapat saya tampilkan di sini ada 4. Yang pertama yaitu mampu menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, ada peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme kerja. Yang ketiga, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan. Yang terakhir adalah mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.